Kita semua pasti pernah mendengar atau mengunjungi sebuah minimarket, yaitu tempat di mana orang-orang bisa membeli banyak kebutuhan, seperti makanan ringan, minuman, dan berbagai macam produk. Selain itu, untuk zaman sekarang, kita dapat membayar tagihan pembayaran, entah itu internet, belanja online, pajak listrik, dan lain-lain, untuk memudahkan aktivitas hidup kita sehari-hari. Diawali dengan berdirinya sebuah retail modern yang bernama Hero Supermarket Group pada tahun 1971 hingga Lawson, sebuah perusahaan minimarket berasal dari Jepang yang berdiri di Indonesia pada tahun 2013. Ada satu perusahaan minimarket asing yang pernah berdiri tetapi gagal bertahan di Indonesia. Perusahaan ini bernama 7-Eleven. Benarkah minimarket yang pernah menjadi primadona anak nongkrong di sejumlah kota di Indonesia ini bangkrut? Mulai 30 Juni 2017, gerai 7-Eleven atau 7 di Indonesia resmi tutup setelah perusahaan asal Thailand Charun Pokpan gagal mengakuisisi 7. There are more than 60,000 7-Elevens across the planet. But there is one country where the convenience store chain flopped: Indonesia. Saya Nicholas Ryan Gunawan, NRP 16 2021-037. Saya Muhammad Darmesti Maida, NRP 16 2021-035. Saya Evelyn Angelika, NRP 16 2021-047. Nama saya Najwa Adinda dengan NRP 16 2021-041. Perkenalkan, nama saya Dararia Vivwadi, NRP 16 2021-04. Dan kami akan menjelaskan mengapa 7-Eleven gagal bertahan di Indonesia. Seven-Eleven dibangun pada tahun 1927 oleh Joe C. Thompson di Oak Cliff, Texas, Amerika Serikat. Dulu digunakan sebagai rumah penyimpan es, dan sebelum disebut 7-Eleven, perusahaan tersebut dinamakan Toad M Stores di antara tahun 1928 hingga 1946, dan mengubah namanya lagi menjadi 7-Eleven. Sebelum toko 24 jam pertama dibuka di Austin, Texas pada tahun 1962, 7-Eleven buka dari jam 7 pagi hingga 11 malam. Itulah mengapa dinamakan 7-Eleven. Setiap gerai 7-Eleven menjual berbagai jenis produk, umumnya makanan, minuman, dan majalah. Bahkan di berbagai negara tersedia pula layanan seperti pembayaran tagihan serta penjualan makanan khas daerah. Produk 7-Eleven memiliki produk khas yaitu Slurpee, sejenis minuman es, dan Big Gulp, minuman soft drink berukuran besar. Pada tahun 1991, sebuah perusahaan Jepang yang bernama Ito Yokado mengambil sebagian saham dari usaha 7-Eleven dan mengubah namanya menjadi 7&I Holdings Corporation. Ito Yokado akhirnya membeli semua saham 7-Eleven pada tahun 2005 dan diambil alih oleh 7&I Holdings Corporation sehingga usaha ini sepenuhnya milik pihak Jepang. Perusahaan tersebut memiliki operasi sebanyak 60.000 toko di seluruh dunia. Pada tahun 2008, 7-Eleven sudah menyebutkan bahwa perusahaan ini memiliki rencana untuk melebarkan bisnisnya itu ke Indonesia melalui kesepakatan master franchise antara Modern 7 Indonesia dan Media Citra Nusantara. Rencana utama Modern 7 Indonesia adalah untuk fokus membuka toko di Jakarta, mentargetkan populasi beriklan dan area berbisnis. 7-Eleven membuka sebanyak 190 toko pada tahun 2014 di Jakarta. Kemudian setelah 2 tahun, toko tersebut berkurang hingga 160 sampai akhirnya tutup pada tahun 2017 karena penjualan yang rendah. Ada beberapa alasan kenapa 7-Eleven mendapatkan penjualan yang rendah sehingga harus menutup usahanya di Indonesia. Yang pertama, tutupnya bisnis ekspansi secara cepat dan agresif. Chandra Wijaya, sebagai Direktur Keuangan Modern Internasional, menyadari bahwa ekspansi gerai 7-Eleven melakukan terlalu cepat di awal. Ekspansi yang dilakukan oleh 7-Eleven dibiayai oleh pinjaman sehingga dana yang seharusnya dapat digunakan untuk operasional bisnis justru digunakan untuk membayar pinjaman serta bunga yang jumlahnya sangat signifikan. Hal ini tentu dapat mengganggu modal kerja. Tutupnya bisnis biaya operasional berlebih.
Sebelum memulai bisnisnya, 7-Eleven telah melakukan pembayaran sewa tempat untuk 5-10 tahun ke depan, di mana biaya tersebut mereka bayarkan di muka. Tanya itu, 7-Eleven telah melakukan renovasi besar-besaran untuk mengikuti standar 7-Eleven Inc. Hal ini memberikan dampak negatif pada arus kas perusahaan, yaitu modal yang seharusnya menggunakan untuk biaya operasional perusahaan justru di awal untuk biaya sewa yang seharusnya dapat membayarkan per bulan atau per tahun. Pembengkangan laporan keuangan. Beban biaya operasional membengkang dalam laporan keuangan 7-Eleven. Menurut laporan keuangan konsolidasian MDRN, pada kuartal 1 2017, 7-Eleven mengalami kerugian hingga 447,9 miliar rupiah, di mana pada kuartal 1 2016, 7-Eleven masih mendapatkan laba sebesar 21,3 miliar rupiah. Larangan minimarket menjual minuman beralkohol. Dikutip dari kompas.com, penurunan penjualan 7 juga akibat larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M/Dag/Per/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap penggandaan, peredaran, dan penjualan minol. Aturan tersebut mulai berlaku efektif 17 April 2015. Padahal kenyataannya, salah satu produk yang diminati 7 adalah birnya. Hal ini membuat customer yang biasa membeli bir atau sejenisnya di 7 beralih ke tempat lain. Kelima, daya beli menurun. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengaku bahwa pada Lebaran 2017 lalu telah terjadi penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan olah pola konsumsi masyarakat yang semakin cerdas dalam menggunakan uangnya. Ditambah, kompetitor 7-Eleven yang semakin menyebar dan menawarkan bisnis serupa dengan harga yang lebih murah. Hal ini semakin membuat 7-Eleven ditinggalkan oleh pelanggannya. Salah target sasaran. 7-Eleven menjual berbagai macam cemilan atau snack, kopi, makanan berat yang perlu dipanaskan, dan lainnya. Tapi rupanya, hal tersebut menjadi bumerang bagi 7-Eleven, karena pada kenyataannya, daya beli dari masyarakat itu rendah. Banyak anak muda yang datang ke 7-Eleven hanya membeli soft drink tapi nongkrongnya berjam-jam, sehingga pemasukan yang didapat tidak sebanding dengan kos yang harus dikeluarkan 7-Eleven. Mungkin pada awalnya, 7-Eleven mengharapkan bahwa customer yang datang akan membeli makanan premium yang mereka jual sambil bersantai seperti di Starbucks. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Customer idaman 7-Eleven itu hanya berjumlah sedikit, berbanding terbalik dengan jumlah anak-anak muda yang nongkrong berjam-jam walau hanya membeli ciki atau soft drink saja. Alasan yang terakhir adalah kos operasional tinggi namun pemasukannya sedikit. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kos yang harus dikeluarkan 7 sangatlah besar, tetapi pemasukan yang mereka dapatkan sedikit. Misalnya saja, kos yang harus mereka keluarkan untuk memanaskan makanan yang mereka jual sangatlah tinggi, namun peminatnya sedikit. Akibatnya, makanan itu dibuang karena tidak laku dijual. 7 juga harus menyewa lahan yang luas di lokasi yang strategis yang tentunya membutuhkan kos yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan 7 memang ingin menyediakan tempat bersantai atau tempat nongkrong untuk para customernya. Berbeda halnya dengan Alfamart dan Indomaret yang tidak memerlukan lokasi yang luas karena mereka memang sebuah minimarket murni yang dimana pembeli hanya datang dan membeli barang lalu keluar. Lahan untuk parkir yang mereka sediakan juga biasanya tidak luas karena jarang ada pembeli yang ingin berlama-lama di sana. Mungkin belanja produk di Indomaret atau Alfamart paling lama membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja. Jadi pemasukan yang Indomaret atau Alfamart dapatkan dibanding 7 tentunya lebih tinggi. Itulah alasan-alasan mengapa perusahaan 7-Eleven di Indonesia tutup karena salah strategi pemasaran, terburu-buru untuk pemasaran sehingga biaya operasional yang mereka tanggung jadi berlebih. Semoga kalian yang menonton video ini mendapatkan ilmu agar usaha yang kalian kerjakan menjadi lancar dan tidak jatuh sia-sia. Dengan itu kami pamit, we hope you enjoy this video and thanks for watching.